Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 atau kelompok H akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan tax insentif. Sebelum penjelasannya, perkenalkan saya Sismira, PP 1910531029. Yang kedua yaitu Fajri Yuda Pratama, PP 1910532041. Dan yang ketiga yaitu Dinda Sri Bulan, BP 1910532005. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai tax insentif, di mana insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara, di mana insentif pajak ini juga dapat dikatakan sebagai alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, mengenai bentuk insentif pajak menurut Split sebagaimana dikutip Erly Swandi. Di dalam bentuk insentif menurut Split, ada 4 bagian. Yang pertama yaitu mengenai pengecualian dari pengenaan pajak, di mana insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun, dalam memperlakukan hal ini, diperlukan kehati-hatian dalam memberikan insentif. Hal yang harus diperhatikan dalam insentif ini yaitu berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari insentif ini yaitu tax holiday atau tax exemption. Yang kedua, mengenai pengurangan dasar pengenaan pajak, di mana insentif ini berupa diberikan dalam bentuk macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Biasanya, biaya ini boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Contohnya yaitu double deduction, investment allowance, dan loss carry forward. Selanjutnya mengenai pengurangan tarif pajak, di mana pengurangan tarif pajak ini merupakan insentif yang pengurangan tarif pajaknya dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Biasanya insentif ini ditemukan dalam pajak penghasilan. Contoh insentifnya berupa pengurangan tarif corporate income tax atau tarif withholding tax. Yang keempat yaitu mengenai penangguhan pajak. Di dalam penangguhan pajak, insentifnya biasanya diberikan kepada wajib pajak, sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga waktu tertentu. Selanjutnya mengenai klasifikasi insentif pajak. Yang pertama yaitu tax holiday atau pembebasan pajak. Pembebasan pajak ini dikualifikasikan untuk perusahaan yang baru didirikan, di mana dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Yang kedua yaitu investment allowance, di mana investment allowance ini merupakan tunjangan investasi, yang merupakan pengurangan dari penghasilan kena pajak yang didasarkan pada beberapa persentase investasi baru atau depresiasi. Selanjutnya mengenai insentif pajak yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 2 jenis insentif yang diterapkan atau yang ditawarkan kepada investor. Yang pertama yaitu tax holiday yang diatur dalam PMK 130 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan PMK 130/2020 menetapkan bahwa untuk pemanfaatan fasilitas tax holiday di Indonesia, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu merupakan industri pionir. Yang kedua, berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan. Yang keempat, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 100 miliar. Yang kelima, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal. Yang keenam, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.
Melalui PMK 130/2020 Pasal 5 Ayat 1, pemerintahan memberikan ruang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam daftar industri pionir, tetap yang berpeluang untuk memperoleh insentif pajak holiday, di mana yang dinyatakan sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan. Syarat permohonan pengurangan pajak penghasilan menurut Pasal 5 Ayat 2 PMK 130/2020 yang pertama yaitu berstatus sebagai badan hukum berbadan hukum Indonesia, yang kedua melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan, yang ketiga mempunyai rencana penanaman modal baru, yang keempat memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Yang kelima, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan pajak penghasilan badan. Yang keenam, wajib pajak harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Yang ketujuh, memenuhi skor kriteria industri pionir, mencapai paling sedikit 80, di mana skor kriteria kuantitatif tersebut dihitung dari berdasarkan hasil kajian industri yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, mengenai skor kriteria kuantitatif industri pionir dapat dilihat dalam lampiran huruf A PMK 130/2020 yang terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu memiliki keterkaitan luas, di mana 4 kriteria turunan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak. Yang pertama yaitu mengisi pohon industri. Yang kedua, menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, hasil produksi dipergunakan di dalam negeri. Dan yang keempat, jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah. Yang kedua, memiliki nilai tambah atau eksternalitas tinggi, di mana di dalam nilai tambah dan eksternalitas tinggi ini memiliki 2 kriteria turunan, yaitu memperkerjakan tenaga kerja yang banyak dan lokasi investasi. Yang ketiga, yaitu memperkenalkan teknologi baru. Di dalam memperkenalkan teknologi baru ini, wajib pajak badan perlu memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan dan teknologi baru pada alat produksi. Yang keempat, prioritas dalam skala industri nasional, di mana wajib pajak badan memiliki prioritas yang terdiri dari 3 kriteria turunan, yaitu yang pertama mendukung proyek strategis nasional, yang kedua basis produksi, dan yang ketiga membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri. Insentif pajak yang diterapkan di Indonesia, yang kedua yaitu tax allowance, di mana tax allowance ini yang diatur dalam PP nomor 78 tahun 2019 yang telah diubah dengan PP nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Sri Bulan. Kepada Dinda Sri Bulan dipersilahkan. Selanjutnya yaitu bentuk fasilitas pajak penghasilan yang diberikan pada tax allowance. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal ini dibebankan selama 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun. Contohnya, misalkan PTX melakukan penanaman modal sebesar 100 miliar untuk pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin. Di sini PTX akan mendapat fasilitas pengurangan penghasilan neto yaitu sebesar 5% dikali 100 miliar, yaitu 5 miliar setiap tahunnya selama 6 tahun dimulai sejak pemberian fasilitas. Yang kedua ada penyusutan dan amortisasi dipercepat. Ini dapat dilihat dalam tabel yang mana yaitu yang pertama ada kelompok aset tetap berwujud yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu bukan bangunan dan bangunan. Untuk kelompok bukan bangunan ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 yang mana masa manfaat menjadi 2 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus sebesar 50%. Sedangkan untuk saldo menurun yaitu ada 100% atau dibebaskan sekaligus. Yaitu ada kelompok 2 yang mana masa manfaat menjadi 4 tahun yang mana tarif penyusutan untuk garis lurus sebesar 25%, saldo menurun sebesar 50%.
Itu selanjutnya ada kelompok 3, yang mana masa manfaat menjadi 8 tahun dengan tarif penyusutan untuk garis lurus sebesar 12,5% dan saldo menurun sebesar 25%. Dan yang terakhir kelompok 4, di mana masa manfaat menjadi 10 tahun dengan tarif penyusutan untuk garis lurus sebesar 10% dan saldo menurun sebesar 20%. Dan yang kedua yaitu ada untuk bangunan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk permanen, masa manfaat menjadi 10 tahun dengan tarif penyusutan untuk garis lurus sebesar 10%, dan bangunan tidak permanen di mana masa manfaatnya menjadi 5 tahun dengan tarif penyusutan untuk garis lurus sebesar 20%. Di mana untuk kelompok bangunan hanya ada tarif penyusutan dari metode garis lurus. Yaitu selanjutnya ada kelompok aset tetap tak berwujud, yang dimana di sini hanya ada tersedia untuk bukan bangunan yang terdiri dari 4 kelompok, dan ini untuk masa manfaat dan tarif maupun garis lurus dan saldo menurun itu sama dengan kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan. Selanjutnya ada yang C, yaitu pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang keempat ada kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan yaitu tambahan 1 tahun jika penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan yang kedua, ada tambahan 1 tahun jika penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan atau kawasan berikat. Yang ketiga, ada tambahan 1 tahun jika penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan. Yang keempat, ada tambahan 1 tahun jika penanaman modal baru memerlukan investasi untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 miliar. Yang kelima, ada tambahan 1 tahun jika menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%, yang mana paling lambat tahun pajak kedua. Dan yang keenam, ada tambahan 1 tahun jika menambah sekurang-kurangnya 300 orang tenaga kerja Indonesia selama 4 tahun berturut-turut. Yang ketujuh, ada tambahan 2 tahun jika menambah sekurang-kurangnya 600 orang tenaga kerja Indonesia selama 4 tahun berturut-turut. 8, ada tambahan 2 tahun jika mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan yang terakhir ada tambahan 2 tahun jika melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak yang dilakukan di luar kawasan berikat. Kedua insentif, baik tax loans maupun tax holiday ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang merupakan salah satu emerging country. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun yang sulit, yang mana disebabkan oleh COVID-19 yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang luas. Yang mana pengaturan terkait insentif pajak tersebut termuat dalam PMK nomor 9/PMK 03 pada tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Yang mana perpajakan investasi insentif pajak ini dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga 31 Juni pada 2021. Ada 6 pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang, yaitu insentif pajak penghasilan pasal 21, insentif pajak penghasilan final jasa konstruksi, insentif pajak penghasilan pasal 22 impor, insentif pajak pasal 25, pajak penghasilan pasal 25, insentif pajak UMKM, dan insentif PPN. Yang pertama ada insentif pajak penghasilan pasal 21, yang mana penerima fasilitas insentif pajak penghasilan pasal 21 ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan yang punya NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah pada sektor-sektor yang telah ditentukan.
Karyawan ini akan memperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan. Jika perusahaan mempunyai cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang. Yang kedua ada insentif pajak penghasilan final jasa konstruksi, yang mana penerima fasilitas ini yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Yang ketiga ada insentif pajak penghasilan pasal 22 impor. Penerima fasilitas ini adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu perusahaan kita dan perusahaan di kawasan berikat. Wajib pajak tersebut memperoleh insentif berupa pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor. Jumlah bidang usaha tertentu tersebut bertambah dari yang sebelumnya sebanyak 721 bidang industri dan perusahaan kita. Dalam aturannya, penerima fasilitas ini wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan pajak penghasilan pasal 22 impor setiap bulannya. Soalnya ada insentif pajak penghasilan pasal 25, yang mana insentif pajak penghasilan pasal 25 ini itu berupa pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang terutang, yang mana penerimanya adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan kita, atau perusahaan di kawasan berikat. Sebelumnya, insentif pajak ini hanya dimanfaatkan oleh 1013 bidang industri dan perusahaan kita. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya. Yang kelima ada insentif pajak UMKM, yang mana penerima fasilitas insentif pajak UMKM adalah wajib pajak UMKM, yaitu berupa insentif pajak penghasilan final tarif 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Bagi pemotong atau pemungut juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Nah, terakhir ada insentif PPN, di mana penerima fasilitas insentif PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah pada salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan kita dan perusahaan di kawasan berikat. Insentif pajak tersebut berupa restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Insentif ini sebelumnya hanya diterima oleh 716 bidang usaha dan perusahaan kita. Selanjutnya, kemudahan perpajakan yang mengatur fasilitas PPN diberikan terbatas untuk yang pertama untuk mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di tempat penimbunan berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tertentu. Lalu untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. Lalu untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional. Selanjutnya untuk menjamin tersedianya peralatan TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah RI dari ancaman eksternal maupun internal. Lalu untuk menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah RI yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional. Lalu untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat. Lalu untuk mendorong pembangunan tempat ibadah, untuk menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara, lalu untuk mendorong pembangunan nasional dan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, lalu untuk menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, lalu untuk mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Lalu untuk membantu tersedianya barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional.
lalu untuk menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, lalu untuk menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu. Nah, selanjutnya insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun. Yang pertama adalah insentif pajak 2021 PPN ditanggung pemerintah yang menggunakan insentif PPN DTP ini adalah yang pertama badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, pihak lain atas impor perolehan barang kena pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri. Lalu bagi industri farmasi produksi vaksin dan atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk menangani COVID-19. Yang kedua yaitu insentif pajak 2021 bebas PPh 22 impor dengan ketentuan yang pertama pasal 22 atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka menangani pandemi COVID-19 yang dilakukan badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk. Lalu pasal 22 atas pemilihan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk menangani COVID-19 oleh industri farmasi. Lalu ketentuannya adalah pasal 22 atas penjualan vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi kepada instansi pemerintahan dan atau badan usaha tertentu. Lalu pasal 22 atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk. Yang ketiga adalah insentif pajak 2021 pembebasan PPh 21. Bebas PPh 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Yang keempat adalah insentif pajak 2021 bebas PPh 23 untuk wajib pajak badan. Fasilitas PPh 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Walaupun insentif pajak bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi investasi ke suatu negara, namun setidaknya mampu untuk meningkatkan portofolio Indonesia dalam sektor pajak di mata investor. Organization for Economic Cooperation and Development di tahun 2015 menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya sosial atas insentif pajak. Yang pertama, hilangnya penerimaan pajak. Yang kedua, biaya atas administrasi dan kepatuhan. Yang ketiga, kurang efisiennya alokasi sumber daya. Adapun dampak positif adanya insentif pajak adalah kemampuan insentif pajak sebagai perangsang terhadap investor untuk menanamkan modal, sehingga dengan banyaknya investasi yang masuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun dampak negatif adanya insentif pajak ini adalah yang pertama, insentif pajak berpotensi dalam menciptakan adanya korupsi. Lalu juga nilai tidak efektif dan efisien dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Berikut strategi untuk memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada. Yang pertama, pahami seluruh peraturan terkait fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Lalu pilih lokasi perusahaan atau lakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di bidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan. Lalu untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Dalam hal ini, perusahaan harus menjadi pengusaha di kawasan berikat. Dengan demikian, atas ekspor barang kena pajak tersebut, PPN terutang sebesar 0%, sedangkan PPN masukannya dapat dikreditkan sepenuhnya. Lalu strateginya adalah untuk rencana awal pendirian perusahaan, sebaiknya memilih jenis industri atau usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau insentif pajak. Nah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok A. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.